pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Eka Dian Pratiwi. Kalian bisa panggil saya Ibu Eka. Nah, pada mata pelajaran PPKN mulai di semester 2 ini kalian akan bertemu dengan saya Ibu Eka. Nah, hari ini kita akan memasuki bab keempat, yaitu mengenai makna dan juga arti kebangkitan nasional pada tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jika kalian punya pertanyaan mengenai materi yang akan kita bahas hari ini, kalian boleh ya tulis di kolom komentar ataupun bertanya di Google Classroom. Jika ada poin-poin yang ingin kalian catat, silahkan dicatat di buku catatan masing-masing. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan alat-alat tulis kalian ya. Nah, pada hari ini kan kita akan membahas mengenai bab 4. Menurut kalian, kenapa sih kita harus belajar mengenai bab 4 ini? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar ataupun di buku catatan ya. Oke, hari ini kita akan memulai materi pertama di bab 4. Di bab 4 ini akan ada tiga materi yang kita bahas. Yang pertama adalah mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua adalah sejarah kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan, dan yang ketiga adalah arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, kalian sudah selesai belum menuliskan pendapat kalian? Kenapa sih kita harus belajar mengenai materi ini? Jadi, diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kalian akan dapat mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai kebangkitan nasional Indonesia pada tahun 1908. Tentunya kalian juga akan mengetahui bagaimana nilai-nilai dan juga semangat para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sudah siap ya untuk belajar materi hari ini? Jadi materi ini tadi ya mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum adanya kebangkitan nasional. Kalian juga bisa melihat di sini ada gambar dari Tari Gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Jadi sebelumnya zaman dulu terjadi kerusakan ekonomi di Eropa. Nah, kerusakan ekonomi ini akibat dari peperangan. Peperangannya siapa saja? Yaitu antara bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda, Portugis, juga ada Spanyol, Inggris, dan lain sebagainya. Mereka berperang untuk menguasai daerah-daerah. Jadi untuk menjajah gitu istilahnya. Terus latar belakang yang kedua yaitu berkembangnya suatu teknologi pelayaran, di mana bangsa Eropa yang letaknya jauh dari Indonesia, mereka melakukan perjalanan ke negara-negara di daerah Asia. Nah, itu terjadi pada abad ke-15. Nah, hal tersebut menyebabkan negara-negara di Eropa tadi ya, Portugis, Spanyol, Belanda, dan lainnya melakukan suatu ekspedisi nih atau suatu perjalanan untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Salah satunya yaitu melalui perdagangan. Nah, ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan juga lahan baru untuk dilakukan perdagangan. Salah satunya itu adalah di Indonesia. Jadi bangsa Belanda ini melakukan perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan juga rempah-rempah yang lainnya. Akan tetapi bangsa Eropa ini tidak hanya melakukan perdagangan di Indonesia, mereka juga menguasai, menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Salah satunya itu Indonesia. Jadi mereka melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Awal mulanya ini, salah satunya ini adalah penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC. VOC ini merupakan organisasi dagangnya Belanda. Nah, VOC ini didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602, di mana tiga strategi yang Belanda gunakan
satu dengan kerajaan yang lainnya, antara masyarakat Indonesia yang satu dengan masyarakat Indonesia yang lainnya ini diadu domba oleh bangsa Belanda. Tujuannya apa? Agar Indonesia terpecah belah sehingga Belanda semakin gampang untuk menjajah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah dilakukannya kerja paksa atau rodi. Jadi masyarakat Indonesia dipaksa bekerja tanpa istirahat yang cukup, tanpa mendapatkan upah yang layak, seperti itu. Contohnya apa kerja rodi? Waktu itu mungkin kalian pernah dengar ya, dulu dibangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Nah, kemudian strategi ketiga yang diterapkan oleh Belanda yaitu adalah kultur stelsel, yaitu tanam paksa. Jadi dulu masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam rempah-rempah atau tanaman wajib seperti misalnya cengkeh. Dan nanti si cengkeh ini cuma boleh dijual ke orang-orang Belanda. Jadi tidak boleh dijual ke orang-orang dari bangsa lain. Misalnya mau jual ke bangsa Inggris, nah itu nggak boleh ya. Jadi cuma bolehnya sama Belanda. Jadi ketiga hal ini merupakan strategi yang diterapkan oleh Belanda untuk memonopoli perdagangan di Indonesia, untuk menjajah bangsa Indonesia. Itu ya. Ingat tadi, kalau kalian punya pertanyaan, kalau kalian masih belum paham mengenai materi, boleh kalian tanyakan. Kemudian yang kedua, jadi selama masa kolonial ini Belanda juga menanamkan yang namanya sebuah rezim segregasi atau segregasi ini yang berarti pemisahan, yaitu ada 3 tingkat atau 3 golongan di dalam masyarakat ya. Jadi istilahnya ada semacam kasta gitu ya di Indonesia yang dibuat oleh bangsa Belanda. Kasta tertinggi atau golongan tertinggi yaitu orang-orang Eropa yang berkulit putih, yaitu tadi orang-orang Belanda misalnya. Nah, mereka memiliki kekuasaan ya, mereka juga bisa bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat pribumi. Kemudian di tingkatan yang kedua ini ada yang namanya orang-orang timur asing. Timur asing ini contohnya orang-orang Jepang seperti itu ya. Nah, mereka ini berada di golongan kedua. Ada golongan terakhir yang ada di golongan terbawah, yaitu adalah orang-orang inlander atau orang-orang pribumi. Nah, kita ini disebut sebagai orang-orang pribumi. Nah, ketiga tingkatan atau golongan ini di dalam masyarakat membuat suatu dampak nih, ada akibatnya, yaitu kehidupan yang penuh dengan diskriminasi dan juga kesewenang-wenangan. Jadi rakyat yang ada di tingkat golongan terbawah nih, kita ini orang-orang inlander atau pribumi didiskriminasi. Contohnya ini tidak boleh bersekolah. Ada sekolah cuma khusus untuk orang-orang yang berkulit putih, orang-orang dari timur asing. Sedangkan orang-orang pribuminya disuruh ngapain? Orang-orang pribuminya disuruh bekerja ya, seperti tadi kerja paksa atau rodi. Nah, seperti itu ya. Ini juga kalian bisa lihat gambarnya, ada gambar orang pribumi yang sedang membopong atau menggotong gitu ya orang dari kulit putih atau dari bangsa Eropa. Nah, itu termasuk ke dalam jenis diskriminasi atau tindakan yang sewenang-wenang. Nah, sampai di sini pembelajaran kita, ada nggak sih pertanyaan atau ada sesuatu yang belum kalian mengerti? Kalau ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.